kita sudah dibayar oleh owner, kita harus bertarung melawan lawan kita, ya kan? Lalu juga menjadi tim di kantor pengacara internasional Makarim dan Taira. Ini kalau nggak salah ayahnya Menteri Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di video saya kali ini. Baik teman-teman, seperti biasa di channel YouTube saya, Kodri Syihotang. Sebelumnya konten di YouTube saya adalah sekitaran kehidupan sehari-hari, teknik sipil ya, lalu bidang usaha dan motivasi. Namun di hari ini saya punya konten baru ya, yang saya beri nama ATM. Apa itu ATM? ATM itu adalah singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Apa yang harus diamati, tiru, dan modifikasi, atau saya singkat jadi ATM, adalah kita meniru, kita mengamati, dan kita memodifikasi bagaimana orang-orang sukses yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi konten saya ini berisi mengenai apa saja ya yang dilakukan oleh orang-orang sukses yang menjadi panutan kita supaya kita juga bisa menjadi sukses dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, namun sebelumnya teman-teman boleh subscribe, klik kanan bawah tombol merah subscribe kalau belum subscribe. Oke, saya tunggu karena subscribe gratis. 1, 2, 3, 4, 10. Oke. Di video saya yang pertama ini, ya ini berarti video perdana saya ya, mengenai konten ATM tadi ya. Kita mengamati, kita meniru, dan kita memodifikasi supaya kita bisa juga sukses seperti mereka-mereka ini. Oke. Pada video saya yang pertama ini, untuk yang perdana, saya akan membahas mengenai ATM Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea ya, Hotman Paris atau biasa dikenal orang manggilnya Bang Hotman ya. Pengacara nyentrik, pengacara sukses, dan juga menjadi panutan bagi para jomblo-jomblo karena Bang Hotman ini banyak didekati wanita-wanita cantik atau biasa disebut cecan, cewek-cewek cantik. Oke. Namun bagaimana Bang Hotman ini bisa sukses? Kita akan bahas di sini. Kita akan ambil ATM-nya, ya. ATM bukan duitnya maksudnya. Duitnya banyak, beliau nggak pakai ATM, ya. Karena saya pernah lihat YouTube-nya, beliau nggak pernah pakai ATM. Jadi asisten pribadinya yang bayar kalau dia ke mall atau kemana beli belanja ya. Jadi beliau tidak pakai ATM, tapi di sini saya membahas mengenai ATM dari sisi lain. Amati, tiru, modifikasi Hotman Paris Hutapea. Oke. Saya lihat di Wikipedia. Wikipedia Hotman Paris Hutapea. Ya, nama panjangnya dan gelarnya kalau saya lihat dari Wikipedia Indonesia ya. Beliau adalah seorang pengacara sukses ya. Nama panjangnya Dr. Hotman Paris Hutapea, SH, LLM, M.Hum. Wah, panjang juga nih, ya kan gelarnya kan. Saya aja gelarnya masih STMT, ya kan, sarjana teknik, magister teknik, baru S2. Beliau ini sudah doktor, ya. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara, Halak Medan, ya. Batak, ya, seperti saya. Saya marga Syihotang, kalau Bang Hotman Hutapea. Cuman nasibnya beda. Bang Hotman jadi pengacara, saya jadi konsultan. Oke, lanjut. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara, Indonesia, 20 Oktober 1959 dan sekarang umurnya 60 tahun. Adalah pengacara Indonesia. Dia bergerak di bidang hukum bisnis internasional, dijuluki sebagai Raja Pailit dan pengacara selebritis Indonesia serta pengacara 30 miliar. Wah, mendapatkan julukan Celebrity Lawyers, The Most Dangerous Lawyers, and Bling Bling Lawyer. Wah.
Dah bang. Ini gokil juga nih ya. Bling bling lawyer. Ini maksudnya pengacara yang bling bling. Artinya apa ya kalau bling bling itu ya teman-teman ya? Bling bling itu apa ya? Mentereng ya. Mentereng terus perlinti ya kan, sultan. Nah, itu cocok tuh ya kan. Oleh salah satu majalah di Australia. Mantap. Lanjut ya. 20 Oktober. Nah, ini siapa yang lahirnya bulan Oktober nih ya? Bisa mendekati Bang Hotman nanti suksesnya ya. Amin ya. Istri Hotman Paris namanya Ibu Agustiane Marbun ya, merupakan juga seorang notaris dan pengacara. Memiliki 3 orang anak, Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Parisien Hutapea, dan Fritz Paris Junior Hutapea. Oke, saya lihat lagi di Wikipedia. Kehidupan Hotman Paris adalah, Bang Hotman adalah salah satu anak dari 10 bersaudara, dan orang tuanya adalah pengusaha mobil. Jadi memang orang tuanya juga dari dulu bukan kaleng-kaleng ya. Bukan dari keluarga-keluarga biasa, tapi memang udah kaya dari sononya ya kan. Nah, cuman tinggalnya ya di Sumatera Utara ya. Ya, gitulah ya. Awalnya beliau ingin menjadi seorang dokter atau insinyur. Katanya, saya lihat juga di IG atau di YouTube-nya, katanya kalau dokter atau insinyur itu banyak wanita-wanita dan banyak calon-calon mertua ngejer. Karena insinyur dan dokter itu katanya hidupnya akan mapan ya, dan sukses dan kaya lah gitu kan. Nah, namun Hotman kemudian lulus dan mengambil Fakultas Hukum di Unpar Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan di Bandung ya. Akhirnya tidak masuk ITB ya. Beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Unpar ya. Pendidikan, kita lihat pendidikannya. S1 di Unpar, Fakultas Hukum. S2, Master of Law, University of Technology, Sydney, Australia. Wah, ini bukan kaleng-kaleng juga nih, makanya cocok lah memang ya, mantap ya. Lalu juga S2, Magister Hukum di UGM, dan S3 itu doktor ya, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2011. Nah, oke, kalau misalkan lihat dari wajahnya Bang Hotman, lalu apa namanya yang sering ditampilkan dan sebagainya, kita udah biasa lah ya, udah biasa melihat beliau ya. Tapi apa sisi positifnya sehingga beliau bisa sukses seperti itu? Kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke 10. Saya ambil dari rangkuman-rangkuman dan pengalaman saya, karena saya juga follow Instagram Bang Hotman dan juga saya subscribe YouTube-nya Bang Hotman ya. Jadi saya rangkum menjadi 10 sisi positif dari Hotman Paris yang kita bisa ambil ATM-nya. Oke? Nomor 1. Number 1. Bang Hotman adalah sosok yang pekerja keras. Kita bisa lihat di Instagram-nya ya kan, postingnya pagi-pagi udah bangun ya kan, berenang ya kan, pakai anduk gitu pasti berenang ya, pakai anduk ya habis berenang gitu kan. Nah, lalu pagi-pagi ya kan sudah di kantor, sudah membaca buku ya kan, membaca koran ya kan, sarapan dan sebagainya, bener-bener gaya hidup sehat ya, saya lihat itu ya, karena pagi-pagi sudah berenang, sudah olahraga, lalu ke kantor pagi-pagi, padahal anak buahnya itu pada belum datang ya kan, tapi dia sudah datang di kantor, sudah standby ya kan. Beda sama saya ya kan. Nah, kalau saya jangan ditiru, karena saya kalau kantor jarang-jarang ya kan. Ya itu aja kalau ada meeting-meeting aja gitu ya. Nah, contoh Bang Hotman aja ya kan, kalau saya contoh yang lain aja. Oke. Nah, yang pertama pekerja keras. Kalian teman-teman juga bisa lihat begitu bekerja kerasnya beliau ya kan. Tidur saya rasa, tapi tidur teratur sih saya lihat ya, karena beliau itu bangun jam 4 ya kan, atau jam 5 subuh ya. Lalu tidur juga teratur, itu kalau saya perhatikan di Instagram beliau bilang kalau tidur jam 10 atau jam 11. Jadi hampir mirip-mirip sama orang-orang sukses lainnya yang tidur merupakan salah satu faktor ya untuk kita bisa sukses, karena tidur yang cukup itu bisa memaksimalkan potensi kita. Oke? Yang pertama adalah pekerja keras. Yang kedua, Number 2. saya lihat dulu ya. Bangun subuh dan tidur cepat hampir setiap hari. Tadi saya sebut
jam 10 sudah tidur, jam 11 sudah tidur ya. Kalau yang lainnya mungkin masih ngalur ngidul ya, mencari-cari ya kan, masih di jalan atau gimana. Kalau Bang Hotman sudah on time, dia tidur jam 10 atau jam 11 setiap malam, setiap hari ya. Hampir setiap hari, nggak tahu ya kalau misalkan setiap hari, kayaknya nggak juga ya. Ya hampir setiap hari ya gitu ya. Dan bangun subuh ya. Jadi yang kedua ini adalah bangun subuh dan tidur cepat hampir setiap hari. Yang ketiga, Number 3. penampilan nyentrik dan berbeda. Orang sukses itu rata-rata pasti berbeda. Ya, dari gayanya, dari cara ngomongnya, ya, dari penampilannya, lalu dari cara berpikirnya itu berbeda karena memang orang sukses harus memiliki perbedaan. Seperti yang lain ya, misalkan kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu punya cara bermain bola yang berbeda, ya kan? Tendangan kiri ya kan, tendangan kanan ya kan, heading dan sebagainya, dengan gaya rambut juga yang berbeda, cara penampilannya, cara berpikirnya itu beda. Begitu pula Hotman Paris, penampilannya ya kan, ini saya nggak pakai cincin ya, nggak ada cincin juga gitu kan. Kalau Bang Hotman kan cincinnya banyak. Tapi yang jelas cincinnya berliannya banyak. Gini kan, nah, itu adalah salah satu nilai yang membuat dia berbeda, adalah penampilannya yang nyentrik. Karena memang saya juga pernah dengar dia bicara itu, dia bilang kalau kita bertemu sama konglomerat, ya kan, bertemu sama dengan pengacara asing ketika kita fight, ya kan, di bidang hukum, di bidang problem ya, hukum ya kan, kita sudah dibayar oleh owner, kita harus bertarung melawan lawan kita, ya kan, kita harus berpenampilan berbeda dan nyentrik supaya orang juga kalau kita masuk ke forum ya kan, orang juga sudah segan sama kita karena kita memang kita berkualitas. Apalagi orang Indonesia melihat seseorang pasti dari luar, dari mobil yang dipakai, dari jas yang dia pakai, dari cincin yang dia pakai ya kan. Nah, kalau yang pakai batu akik ganti aja lah, merasa gak batu akik ya kan. Pakailah cincin ya kan, cincin emas, cincin apa gitu kan. Cuman ya beda-beda ya. Ada juga yang memang tidak diperbolehkan juga pakai emas-emas ya kan. Kita bisa pakai yang lain lah kan. Kita bisa menonjolkan perbedaan ya kan. Misalkan teman-teman punya rezeki ya coba beli jam bermerek seperti itu. Terus sepatu juga ya. Ya. Yang penting sih kalau menurut saya juga selain yang bermerek juga, kalau misalkan tidak seperti itu juga boleh, yang penting rapih, wangi, bersih. Itu aja cukup karena penampilan kita harus berbeda. Saran saya juga jangan mengikuti orang lain. Misalkan lihat Bang Hotman yang trik, kita ngikut. Padahal kita nggak seperti itu. Kita misalkan penampilan sederhana. Misalkan contohnya misalkan seperti Pak Sandiaga Uno ya. Ya memang seperti itu style kita, jangan dipaksa-paksa juga gitu. Ya, harus mengikuti style dan gaya kita. Jangan mengikuti orang lain. Ya, harus percaya diri. Tapi pesan saya yang ketiga ini adalah penampilan berbeda itu ya. Oke. Yang keempat, Number 4. banyak juga nih, ada 10 soalnya ya. Yang keempat, selalu belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di waktu muda. Kalau kita lihat di sini karirnya ya, saya lihat lagi di HP nih, di Google, di Wikipedia, karir Bang Hotman itu di O.C. Kaligis and Associates Law Firm, ya kan. Jadi memang dulu beliau pernah menjadi tim di pengacara senior juga O.C. Kaligis. Lalu Nasution Lubis Hadiputranto Law Firm tahun 82. Freehill Hollingdale and Page Sydney 87 sampai 98. Wah, sempat memang di luar negeri, di Australia ya. Ini mantap ya. Makanya ini saya lihat bukan kaleng-kaleng banget nih kan. Ini memang pengacara udah go internasional. Udah nggak diragukan lagi lah kapasitasnya. Founder Hotman Paris Hutapea and Partners. Wah, ini agak keren. Ya, keren lah ya gitu ya. Tahun 99 beliau mendirikan Hotman Paris Hutapea and Partners. Lalu juga menjadi tim di kantor pengacara internasional Makarim dan Taira. Ini kalau nggak salah ayahnya Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim yang punya Gojek. Nah ini beliau kerja di sini atau satu tim ya. Dan anggota Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM. Mantap ya dari karirnya. Jadi selalu belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di waktu muda, ya kan. Kalau misalkan Anda profesional, ya kan, Anda memiliki usaha, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ikuti seminar, ikuti dimanapun ya, tempat-tempat ilmu-ilmu ya, kita cari ya kan, yang sesuai dengan
passion kita, sesuai dengan minat kita. Yang kelima, Number 5. apa adanya dan tidak munafik, tanda petik. Apa adanya dan tidak munafik, ya. Hotman Paris itu kalau bicara itu apa adanya. Apa adanya ya. Misalkan pakai Lamborghini ya, apa adanya lah pakai Lamborghini, ya kan? Kalau kita misalkan pakai motor ya apa adanya aja gitu kan. Nggak usah berpura-pura kita misalkan kita miskin, ya kan, pura-pura kaya, atau kita kaya pura-pura miskin, ya kan. Kalau kaya kaya aja. Nah, Hotman Paris ini saya sukanya dia yang kelima, apa adanya dan tidak munafik. Dia apa adanya aja udah. Nah, dia bilang saya ke mana? Jadi tapi ambil sisi positifnya ya kan? Nah, saya misalkan ke Bali, saya dance atau saya di kolam renang ya kan bersama bule-bule dan sebagainya itu ya. Itu apa adanya gitu kan? Dan tidak dibuat-buat. Memang natural aja gitu. Kita juga begitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita miskin ya apa adanya. Kaya ya kaya juga, jangan sosok miskin ya kan? Apa adanya aja. Nah, cuman kita harus low profile. Biasa itu low profile ya kan? Itu yang kelima, apa adanya dan tidak munafik. Ini dari versi saya ya, dari 10 ya. Nanti kalau teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar silahkan, ya kan. Yang keenam, ramah kepada siapa saja. Nah, meskipun beliau sudah kaya, ya kan, sudah menjadi jutawan, miliarder, ya kan, bahkan triliuner saya sebut, ya kan. Tapi beliau kepada siapa saja, beliau ada yang mengajak foto, ada yang salam dan sebagainya, beliau welcome. Dan sering juga kalau misalkan lihat di Instagramnya itu beliau itu sering makan juga di pinggir-pinggir jalan, ya kan, gokil juga tuh ya, pakai Lamborghini ya kan, makannya pecel ya kan, makannya somai, makannya ya pokoknya benar-benar merakyat ya kan, nggak dibuat-buat lah, karena memang beliau juga seleranya katanya selera kampung ya kan, walaupun hartanya banyak. Itu yang ke-6, ramah kepada siapa saja. Kita juga begitu teman-teman, kalau mau sukses kita jangan sombong-sombong ya kan, ramah kepada siapa saja. Oke, mantap. Yang ke-7, Number 7. pendidikan yang utama. Beliau sangat mengutamakan pendidikan yang saya sebut tadi. Beliau adalah Dr. Hotman Paris ya kan. Kalau misalkan teman-teman masih muda, punya kesempatan sekolah, belajar ya kan, seperti beliau juga, pendidikan itu yang utama. Anak-anaknya juga saya lihat itu mantap-mantap ya kan, lulusan Inggris ya kan. Nah, itu kita bisa tiru ya dari situ. Yang ke-8, Number 8. berani dan tegas. Wah, ini ciri khas pengacara kondang, apalagi internasional seperti Bang Hotman ini. Dia memiliki keberanian dan ketegasan, dan itu merupakan karakter dari orang Batak juga ya kan. Saya orang Batak, tapi ya adalah sisi-sisi berani saya dan sisi ketegasan saya ya kan. Seperti suara kelantang dan sebagainya, itu cukup menjadi modal, apalagi kalau misalkan di bidang hukum, pengacara. Kalau saya konsultan itu ya untuk meyakinkan owner ya kan, meyakinkan orang-orang, itu kita butuh keberanian juga dan ketegasan ya. Itu karakter positif dari Bang Hotman. Yang ke-9, Number 9. royal terhadap tim. Seperti teman-teman ketahui, royal terhadap tim artinya memberikan kehidupan yang layak bagi tim-timnya, bagi anak-anak buahnya. Itu dia, kalau saya lihat tuh ada yang kerja sampai 15 tahun lebih ya kan, itu di tempatnya Bang Hotman Paris Hutapea and Partners ya. Ada yang hak asisten pribadinya yang mungkin sering diberitahu gitu ya. Itu beliau sangat royal terhadap tim, karena memang untuk mempertahankan orang-orang terbaik kita harus royal. Kita harus memberikan yang terbaik juga kepada tim kita, supaya mereka juga bisa memberikan hasil ya, produktif ya, memberikan hasil yang produktif, dan juga memberikan maksimal dari mereka, maksimal dari tim kita. Itu kita memberikan apresiasi, memberikan hadiah kepada tim kita ya. Itu yang ke-9, beliau royal terhadap tim. Yang ke-10, Number 10. cinta keluarga. Nah, itu meskipun beliau sebut saya buaya darat ya kan, tapi beliau tetap keluarga nomor 1 ya kan. Keluarga nomor 1 ya kan, meskipun ya di Bali ya kan, kita nggak tahu ngapa-ngapain, yang pasti kan sama cewek-cewek cantik, foto-foto dan sebagainya. Tapi ketika beliau dibutuhkan keluarga, ketika beliau juga di rumah, anak-anak, istri, itu nomor 1. Mantap. Dan
saya juga sering lihat di Instagramnya bahwa nama-nama ruku-ruku yang di Kelapa Gading itu atas nama istrinya, artinya dia cinta terhadap keluarganya, ya kan? Dia tidak tidak takut ya, tidak takut hartanya hilang atau gimana. Kalau itu untuk keluarganya, beliau siap memberikan 100%. Atau ya, kayaknya 100% sih ya. Gitu ya. Jadi, teman-teman, itulah 10 sisi positif dari Hotman Paris ya. Apabila teman-teman punya sisi ke-11, 12, 13 sampai dengan 100 mungkin tak terbatas ya dari Hotman Paris ya kan. Silahkan komen ya. Jangan malas-malas, ketik aja ya di komentar saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan like, share, and bagikan. Like, share, ya, komen, ya kan. Yang belum subscribe, tinggal klik aja, ya kan, nggak capek, ya kan, 1 detik gitu ngeklik, ya kan. Saya doakan teman-teman supaya sukses mengikuti jejak Hotman Paris. Kita ambil sisi positifnya dari beliau, kita belajar banyak dari beliau. Oke teman-teman, tunggu video saya berikutnya mengenai ATM yang lain. ATM amati, tiru, modifikasi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ATM.